Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqamah dari kelas C5 Sistem Informasi Bisnis dengan NIM 083202095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-banking, manfaat dari aplikasi banking, jenis layanan, penerapan, hambatan, serta contoh dari penggunaan aplikasi e-banking. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu e-banking. E-banking atau disebut juga internet banking merupakan suatu aktivitas yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lain dengan menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Adapun pengertian lainnya yaitu salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perbankan. Pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan nasional tampak lebih maju daripada sektor lainnya. Adapun dari manfaat e-banking itu, pemakaian atau fungsi e-banking hampir sama dengan mesin ATM, yang mana sarananya saja yang sedikit berbeda. Seorang nasabah bisa melakukan kegiatan pengecekan saldo rekening, transfer dana antara rekening atau antar bank, sehingga untuk membayar tagihan-tagihan teratur bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, televisi berbayar, dan lain sebagainya. Pemanfaatan e-banking memiliki keuntungan yang banyak yang akan didapatkan oleh nasabah, terutama jika melihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang bisa dihemat karena e-banking. Jelas bebas antrian dan bisa dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah mempunyai sarana pendukung untuk melaksanakan layanan e-banking tersebut. Adapun jenis layanannya dari e-banking adalah sebagai berikut, 1. Perbankan daring atau online banking pada dasarnya adalah gabungan dua istilah dasar yakni daring online dan perbankan banking. Bisa melakukan transaksi perbankan finansial dan non-finansial dengan komputer yang tersambung dengan jaringan internet bank. Yang kedua itu perbankan bergerak, merupakan layanan perbankan yang bisa diakses secara langsung dengan telepon seluler GSM dengan memakai SMS. Adapun penerapan dari e-banking itu manajemen risiko dalam pengadaan aktivitas e-banking. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berhubungan dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan aktivitas e-banking adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bank umum dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko pada kegiatan pelayanan jasa bank melalui e-banking, yaitu pengendalian pengaman atau security control. Antara lain, bank wajib melaksanakan langkah-langkah yang pasti untuk pengujian keasilan, autentikasi, identitas, dan otoritas kepada nasabah yang melakukan transaksi dengan e-banking. Adapun juga bank wajib memakai metode pengujian keaslian transaksi sebagai pinjaman jika transaksi tidak bisa diingkari oleh nasabah dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi banking. Adapun manajemen risiko hukum dan risiko reputasi, yaitu bank wajib memastikan bahwa website bank memberikan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang identitas dan status hukum bank sebelum melaksanakan transaksi lewat e-banking. Bank harus mengambil langkah-langkah yang pasti bahwa ketentuan rahasia nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa e-banking. Adapun hambatan dari e-banking adalah transaksi dengan e-banking tidak hanya membuat mudah tetapi memunculkan sebuah risiko seperti strategi operasional dan reputasi, dan juga terdapat berbagai ancaman pada aliran dan reliable dan ancaman kerusakan atau kegagalan pada sistem e-banking. Kemudian semakin kompleksnya teknologi yang merupakan dasar e-banking. Adapun juga kerusakan atau kerugian atau kehilangan yang diterima oleh bank atau nasabah disebabkan juga oleh petugas internal atau manajemen bank. Contoh dari penggunaan aplikasi banking. Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user ID, password, media token atau one-time password, dan jaringan internet.
User ID, password, dan media token dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank. Kemudian, nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan password pada halaman muka atau login. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan sandi OTP yang diperoleh dari media token atau SMS. Setelah transaksi selesai, bank mengirimkan notifikasi melalui email sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil. Notifikasi email ini juga sebagai pengendalian agar nasabah mengetahui jika akun internet bankingnya digunakan oleh orang lain. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.